Mengapa itu tidak terjadi? Tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya ada peristiwa penting yang memutus Indonesia, yaitu abad ke-16, yang tadinya dari abad 6 sampai abad 14, Indonesia itu adalah negara maritim. Jadi maritime state, walaupun belum ada yang disebut Indonesia. Utara. Di situ ada Sriwijaya, di situ ada Majapahit, dan di situ ada Kesultanan Islam yang semuanya sekitar 8 abad itu berjaya di lautan. Walaupun tipikal yang Sriwijaya dan Majapahit itu katakanlah membangun kebanggaan istana begitu ya, dengan perdagangan internasional, ekspor sampai China, Vietnam, sampai Timur Tengah, Sriwijaya dan Majapahit. Dan kemudian Kesultanan Islam ada tradisi baru, yaitu mereka membangun, kan memang umumnya di pesisir dikenal sebagai negara yang berorientasi egalitarian, kosmopolitan, internasionalisme, bahkan entrepreneurship. Sehingga bukan hanya Asia dan Timur Tengah, sampai saya pernah ke Cape Town, itu ada prasasti Afrika, di Afrika Selatan itu, yaitu pernah melintas para pelaut Indonesia yang paling selatan dari Afrika Selatan itu, dan sampai ke Athena. Menurut sejarawan, ini mengekspor hasil-hasil rempah dan hasil bumi Indonesia yang dibutuhkan Eropa waktu itu. Jadi bayangkan saja, teknologi perkapalannya sudah sangat tinggi waktu itu, dan mentalitas entrepreneurnya juga menjelajah sampai lautan India dan sebagainya, dengan keberanian menanggung risiko sebagai ciri entrepreneurship. Jadi hanya dengan interruption adanya VOC yang bekerja sama dengan Angkurat 1 dan 2 yang pedalaman itu butuh 1 abad untuk menghancurkan negara yang maritime dan entrepreneurship itu. Prof, boleh nggak kita simpulkan atau kita negara yang orientasi maritime dan entrepreneurship itu mati sehingga menjadi agraris, inward looking, dan feodal. Dan penjajahan Belanda itu memperkuatnya sampai hari ini. Jadi jangan terkejut kalau susah sekali ketika Presiden Jokowi ingin membangun poros maritim dunia, menyambungkan dengan jalur setelannya China. Sulit sekali dan gagal sampai hari ini. Dan tidak dilanjutkan di periode kabinet yang kedua. Itu karena Indonesia ingin membangun orientasi yang lebih maritime, entrepreneurship, itu harus, saya kira, direbut kembali supaya Indonesia menjadi unggul di dunia sebagai negara maritime dan entrepreneurship. Oleh karena itu, bayangan saya mestinya para pelaut dan transportasi laut dan kemudian industri maritim kelautan itu harusnya menjadi keunggulan Indonesia di masa depan. Oleh karena itu pasti kita akan membutuhkan sekolah atau tingkat menengah sampai perguruan tinggi yang itu dibutuhkan oleh negara maritime itu. Nah, jadi faktor eksternal ini itu sangat dibutuhkan kalau kita ingin membangun atau unggul sebagai negara maritime dan kelautan itu. Masih. Baik, Prof, boleh ditanggapi baby boomers X gitu ya, Y gitu. Itu kekuatan fisik. Saya juga bicara ketahanan nasional nanti ya, karena saya mengajar tenaga ahli di Lemhanas 15 tahun gitu. Itu memang dibutuhkan ketahanan yang lebih fisikal, lebih ketahanan
individu, ketahanan nasional yang bersifat kolektif, yang sifatnya fisik. Tapi sekarang ini kita sudah berada di dalam percaturan dunia yang sifatnya near militer, near fisik, yang sifatnya proxy war, non military war sekarang ini. Nah, oleh karena itu, dengan bayangkan saya tadi sudah cerita para senior di alumni STIP ini bahwa sekarang untuk mengetahui posisi kapal saja nggak hanya perlu di tempat real time, kapan aja kita bisa memonitor itu. Jadi technological disruption ini yang digitalisasi itu telah menciptakan sebuah ekosistem baru yang membutuhkan ketangguhan itu tidak semata-mata fisik pasti karena dia adalah di laut. Tetapi kalau hanya itu, saya kira kita akan ketinggalan lagi nanti. Kita akan ketinggalan lagi oleh negara kecil seperti Taiwan misalnya, di mana dia ada produsen software salah satu tertinggi di dunia dan sekarang sudah selevel dengan China, walaupun itu adalah sebuah pulau, karena mereka produsen software, digitalisasi dan sebagainya. Bahkan ekonominya itu tidak tergantung kepada skala ekonomi besar. Dia adalah UMKM tetapi dengan high tech, dengan teknologi digital dan sebagainya. Jadi sekarang perlu redefinisi lembaga-lembaga pendidikan ini dengan interpretasi yang lebih bersifat technological driven gitu. Jadi manusia yang dikawinkan dengan kekuatan yang menguasai teknologi bahkan 4.0 dan 5.0 itu sudah harus direbut oleh Indonesia, termasuk di dunia maritim gitu. Jadi saya kira pendidikan pembentukan social cohesion, solidaritas antar alumni dan sebagainya harus ditafsirkan dalam perspektif yang lebih technological driven sekarang ini. Tidak bisa hanya semata-mata soal solidaritas yang sifatnya fisikal. Terkait teknologi, sekarang kan Palestine ini ada dua fenomena ya, dan hubungannya dengan jawaban itu ya. Jadi ada fenomena di mana AI sudah memimpin keampuhan sebuah bangsa, baik militer maupun ekonomi maupun sosial dengan AI itu. Tetapi yang jangan lupa, dan itu Indonesia punya sangat kuat, yang disebut dengan Israel itu pernah dikalahkan dengan kecanggihan industri militer, peralatan militernya oleh Hizbullah yang hanya dengan kekuatan kelompok. Satu negara dikalahkan oleh kelompok. Jadi 3 tahun yang lalu Israel itu kalah, sehingga di dunia militer dikenal apa yang disebut dengan kemenangan dari non government military kompleks lah. Kekuatan kalau zaman Jenderal Sudirman itu adalah kekuatan yang disebut dengan perang rakyat semesta. Ya, jadi saya kira Indonesia nggak bisa hanya memilih AI atau dengan 4050, tapi harus dikombinasikan dengan kekuatan militansi rakyat. Dan itu pernah dibuktikan oleh yang namanya Hizbullah mengalahkan Israel itu. Nah, jadi saya kebetulan ditugasi bicara tentang Tahanan nasional, lanjut Pak. National resilience itu bukan semata-mata artinya defense power, tetapi adalah kekuatan yang mengkombinasikan defense dalam arti TNI, Polri, tetapi dengan kekuatan non military defense, sosial, ekonomi, politik, hukum dan lain sebagainya. Dan itu Indonesia justru kekuatannya terletak pada kelemahannya. Boleh dijelaskan ini? Kekuatannya terletak pada kelemahannya. Yaitu setiap krisis 65
98 bahkan pandemi, siapa yang menolong ekonomi Indonesia? Saya ekonom. Itu nelayan dan petani, pekebun, rakyat. Ekonomi nasional krisis sampai 13%. Tetapi sumbangan di era pandemi pertanian itu 8% plus, bukan negatif. Begitu juga 98. Nah, jadi Indonesia sering lupa elit negara akan kekuatan yang disebut dengan local wisdom, local ekonomi, local values, local genius bahkan. Itu yang harus di rediscover menurut saya. Jadi kita jangan terpesona semata-mata ada AI, ada robot, ada kompleksitas industri 4050 seperti Jepang gitu. Tetapi Indonesia mempunyai yang disebut dengan local genius. Dan itu di dalam teori ketahanan nasional yang dimiliki, yang dikembangkan Indonesia, di samping nanti saya rekomendasi sebenarnya, seperti Pak Jafar juga tadi, bahwa mungkin ya, di samping pendidikan formal yang sudah selama ini unggul ya, menghasilkan para kapten yang unggul, Indonesia atau mungkin STIP perlu mengembangkan level ketahanan individu, ketahanan kelompok, ketahanan sosial, di samping nanti akan menyumbang ketahanan nasional, yaitu mengkombinasikan teknologi yang mutakhir seperti digitalisasi, tapi plus dengan local wisdom. Jadi mengapa Jepang tahun 90 akhir 90 mengalahkan teknologi telekomunikasi, permobilan, elektronik macam-macam Amerika dan Eropa? Tidak karena teknologi semata-mata, tapi nilai tradisional Jepang, yaitu yang disebut dengan konsensus model, yang disebut dengan Japan Incorporated. Jadi nilai tradisi Jepang yang menjadi fundamen dari teknologi keunggulan teknologi mereka. Indonesia sekarang seolah-olah ingin meninggalkan itu, kekuatan local values, local genius, local wisdom, yang itu merupakan man behind the gun. Jadi generasi milenial Gen Z itu harus dikenalkan kembali, dan Jepang sudah melakukan itu. Itu kalau kita ke Tokyo, ke daerah-daerah lain, mereka justru ke generasi barunya itu justru dikenalkan nilai-nilai lama, nilai tradisi, nilai Shintoism abad sekian. Itu yang tidak dilakukan di Indonesia sekarang ini. Cenderung ingin meninggalkan nilai-nilai kecerdasan lokal, ya, yang berasal dari tradisi dan agama-agama samawi. Tapi agama di sini public religion, itu yang sudah menjadi tradisi Bugis. Saya kebetulan ada risetnya. Bugis, Sunda, Jawa, itu ada keunggulan tradisi seperti di Jepang itu. Kalau Jepang sudah membuktikan itu, mengkombinasi teknologi paling mutakhir dengan nilai lokal yang cerdas itu, lokal genius itu. Jadi iya, itu yang disebut dengan 50. 50 itu bukan 40 yang kelima, bukan. Tapi mengkombinasikan 40 dengan nilai tradisi Jepang. Itu yang harus dilakukan di Indonesia. Ketahanan nasional, ketahanan individu, ketahanan komunitas, dan ketahanan secara nasional. Tentu ada peranan TNI, kalau kelautan tentu ada TNI Angkatan Laut, maritim dan sebagainya. Tetapi individu itu harus dibangun kombinasi antara kemampuan menguasai teknologi paling mutakhir, termasuk 5040, tetapi dikombinasikan dengan nilai tradisi dan agama publik, public religion, kalau dalam Islam muamalah. Dan itu ada di Bugis, kalau yang Katolik ada di NTT, dan itu ada risetnya yang sudah dilakukan oleh UI, oleh kami, IPB dan sebagainya.
ya itu harus ditransformasikan kembali di dalam sistem pendidikan, terutama nanti kalau Indonesia akan menjadi negara maritime. Baik, terima kasih. Mungkin